juga ya kita dengar firman Tuhan ini. Tetapi kita kembali belajar akan firman Tuhan ini. Mari kita buka kitab kita, Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ya, sudah dapat untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita membacakan firman Tuhan ini. Saya ayat yang ke-16 dan jemaat Tuhan ayat yang ke-17. Dan kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini biasanya atau sering kali kita sebut dengan amanat agung, atau juga sering kita sebut dengan pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pesan terakhir. Nah, saudara-saudaraku, di hari kebangkitan 40 hari yang lalu, kita sudah belajar firman Tuhan, saudara-saudara, bagaimana ketika perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dan mendapati kubur itu kosong. Lalu saudara-saudara itu, mereka berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Kata malaikat itu. Lalu saudara-saudara, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Pergilah segera, beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa ia hidup." Haleluya. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan mereka belum sampai kepada murid-murid itu, tetapi Yesus juga berjumpa dengan mereka atau menjumpai mereka. Lalu Yesus juga mengatakan kepada mereka, kepada perempuan-perempuan itu, "Beritahukanlah kepada murid-murid." Saudara, malaikat dan Yesus sama-sama mengatakan, saudaraku, kepada perempuan itu supaya mereka memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus itu hidup. Amin. Mereka pergi untuk mengabarkan, untuk memberitahukan kepada murid-murid itu bahwa Yesus yang disalib itu, Yesus yang dikubur itu, ternyata sudah hidup. Haleluya. Sudah hidup. Saudaraku, tetapi di ayat yang seterusnya firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, coba kita lihat
Dalam Matius 28 ini juga itu ya, ayat yang ke-11. Saudaraku, ketika masih di tengah jalan, para wanita-wanita itu sudah ada yang lebih dahulu masuk ke kota, mendahului mereka. Siapa itu? Para penjaga-penjaga itu, yaitu para serdadu-serdadu yang ditugaskan untuk menjaga kubur itu. Saudara, mereka itulah yang memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Haleluya. Mereka masuk ke kota lalu memberitahukan segala yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang dimaksudkan, saudaraku, adalah proses kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu, di mana, saudaraku, pada waktu itu terjadi gempa yang dahsyat, batu yang besar yang menutup mulut gua itu diguling, saudara-saudaraku, atau terguling dengan sendirinya, atau diguling oleh malaikat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Karena pada waktu itu ada malaikat yang turun, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang mereka ceritakan, dan mereka pun mengalami kengerian yang dahsyat. Mereka dikatakan sampai pingsan, tidak sanggup melihat apa yang terjadi itu. Mereka, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang diceritakan mereka, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara perempuan-perempuan itu masih di perjalanan, masih di tengah jalan, artinya mereka belum memberitahukan kepada siapapun, saudara, tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Belum mereka sampaikan, belum mereka beritahukan kepada murid-murid itu, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Sudah ada, saudara, yang memberitahukan tentang kebangkitan Yesus itu, yaitu para penjaga-penjaga itu. Saudaraku, tetapi kalau kita baca ayat yang seterusnya, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Para imam itu mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Supaya apa? Supaya mereka menutup-nutupi kebangkitan Yesus Kristus itu, dan mereka menciptakan suatu cerita atau rekayasa atau membuat sebuah cerita baru. Cerita barunya adalah Yesus itu bukan bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Itulah cerita yang mereka buat, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Haleluya. Cerita apa yang tersiar bagi orang Yahudi sampai sekarang ini, saudara-saudara, adalah cerita bohong. Cerita bohong, serdadu-serdadu ini yang mengatakan, saudara-saudara, bahwa Yesus itu tidak benar bangkit dari antara orang mati, tetapi adalah dicuri oleh murid-muridnya ketika mereka tertidur, saudara. Dan ini cerita ini terus-menerus disiarkan, saudara-saudaraku, dari mulut yang satu ke mulut yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Dengar dulu, mereka katakan Yesus itu bangkit. Ternyata tidak bangkit.
Tetapi yang benar adalah mereka mencuri mayat Yesus. Itulah yang mereka beritahukan. Dan anehnya saudara-saudaraku, banyak yang percaya, banyak yang percaya. Haleluya. Ya, banyak yang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saudara-saudaraku berita bohong ini lebih cepat diberitahukan saudara-saudara, lebih cepat tersiar ke segala penjuru negeri itu daripada berita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini terus disiarkan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus Kristuslah yang harus tersiar sebetulnya lebih cepat daripada berita bohong yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi kenapa? Pertanyaannya saudara-saudara yang diberkati Tuhan sampai hari ini adalah di dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Jawaban itu ada di dalam diri kita masing-masing. Perempuan-perempuan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan terlambat memberitahukan atau enggan memberitahukan. Mereka masih di tengah jalan. Orang lain sudah lebih dahulu memberitahukan berita bohong. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari kenaikan Yesus Kristus, di mana kita sebetulnya adalah kesempatan untuk mengingat pesan yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini. Dan kita saudara-saudaraku bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menjalankan ataukah kita sudah mengerjakan perintah yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini sebelum dia naik ke surga? Setiap tahun saudara-saudaraku kita memperingati hari amanat agung ini. Kita memperingati hari perintah, hari di mana perintah untuk memberitakan Injil ini saudara-saudaraku kita lakukan, kita ingat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah kita sudah mengerjakan pemberitaan tentang Injil ini saudara? Apakah kita sudah mengerjakan? Sudahkah kita memberitahukan? Sudahkah kita mengabarkan kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus ini kepada orang lain? Apakah kita sudah memberitahukan kabar baik tentang penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu kepada orang lain, saudara-saudara? Berita Injil terlambat diberitahukan, sehingga saudara-saudaraku, berita bohonglah yang tersiar. Ya, berita Injil enggan diberitahukan. Gereja enggan untuk memberitahukan. Anak-anak Tuhan enggan memberitahukan Injil, saudara-saudaraku. Sehingga yang terdengar adalah berita bohong, bukan berita Injil, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid itu. Saudaraku, ketika mereka melihat
Yesus di Bukit Zaitun itu, saudara-saudaraku, mereka, ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Haleluya. Ya. Beberapa orang ragu-ragu. Atau katakanlah, saudara-saudaraku, sebagian dari mereka ragu-ragu. Saudaraku, dua pemberita yang di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah satu, perempuan-perempuan itu yang ditugaskan oleh malaikat dan Yesus untuk memberitahukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu mereka mendapatkan langsung amanat, mendapatkan langsung penugasan, mendapatkan langsung SK, ditugaskan untuk memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Sementara saudaraku, serdadu itu atau penjaga itu tidak mendapat penugasan dari Yesus. Mereka tidak ada penugasan dari Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi saudara-saudara, mereka berlari ke kota untuk memberitahukan kepada imam. Luar biasanya, saudara, mereka langsung kepada imam-imam itu untuk memberitahukan kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak ragu-ragu. Haleluya. Tidak ragu-ragu. Ya, walaupun saudara-saudaraku, cerita mereka, kabar yang mereka bawa tidak mereka alami secara utuh di dalam hidup mereka. Kebangkitan Yesus Kristus itu tidak menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga saudara-saudaraku, sehingga mereka bisa dibeli, mereka bisa dibayar. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudaraku, dan mengenal sungguh-sungguh kebangkitan Yesus Kristus itu dalam kehidupannya, dia tidak akan mau menukarkan Yesus itu, saudara-saudaraku, dengan uang. Haleluya. Ya, tidak akan mau. Begitu ya. Nah, saya percaya juga jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang mau. Amin. Haleluya. Gak mau kan? Gak mau tukarkan Yesus dengan uang? Mau? Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, serdadu-serdadu ini mau tukarkan Yesus itu dengan uang. Nantilah dulu itu, mungkin itulah pikirannya ya. Nantilah dulu itu, yang penting makan dulu. Nantilah dulu itu Tuhan itu, nantilah dulu itu Yesus itu, nantilah dulu itu keselamatan itu, yang penting makan dulu lah. Gitu kan? Ya, banyak orang-orang sekarang, saudara-saudaraku, yang berkata begitu, sehingga saudara sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Karena apa? Karena sesuap nasi. Ya, karena bubur. Itu masih hal yang sederhana, saudara. Masih dengan bubur ada. Berapalah harga bubur, gitu kan? Berapalah harga bubur? Aku sampai sekarang, makanya gimana ini agak susah dia masak dia bubur. Karena saya tidak pala suka dengan makan bubur, ya kan? Gak suka, nggak pala suka. Makan ya. Kalau makan ya dimakan, tapi nggak, istilahnya nggak pala suka gitu. Ya, kecuali bubur ayam ngepung sidanya di sini. Nanti di hari terakhirnya ini nah. Iya. Nah, saudaraku, tetapi Esau menjual hak kesulungannya karena bubur. Coba, berapa bubur seporsi satu piring? Paling mahal lah mungkin sekarang, saudaraku, yang paling mahal 50.000. Wih, sudah sekarang, harga sekarang itu sudah itu bubur yang
paling enak sudah kita makan itu di restoran itu. Restoran bergengsi, saudara. Tapi coba kalau di kede-kede yang bubur hanya 15.000 barangkali, saudara-saudara. Tetapi karena dia tidak melihat berkat di sana, dia tidak melihat hak istimewa di situ, sehingga dia menjual hanya untuk bubur. Ada banyak saudara-saudaraku tinggalkan Yesus, tinggalkan imannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan karena alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang rasional, yang bisa diterima oleh akal manusia, yang bisa diterima oleh pikiran manusia. Tetapi saudara-saudaraku, apakah itu bisa diterima oleh Tuhan? Ya, alasan-alasan yang dibangun oleh manusia, alasan-alasan yang diciptakan oleh manusia dan logis bagi manusia, apakah itu bisa diterima oleh Tuhan, saudara-saudaraku? Oh, tidak. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga. Dia masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari. 40 hari, 40 malam dia terus menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Di hari Minggu kemarin saya sudah katakan, kubur yang kosong bukanlah satu-satunya tanda kebangkitan Yesus Kristus. Kubur kosong membuktikan dia hidup, bukan hanya kubur kosong. Tetapi Yesus itu menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-murid itu, kepada rasul-rasul itu. Ini aku sudah hidup, aku bangkit, ini aku. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia lakukanlah bagaimana supaya rasul-rasul ini memiliki kekuatan iman, memiliki keteguhan iman, tidak lagi ragu-ragu. Thomas yang ragu-ragu, Tuhan jumpai. Petrus yang kembali menjadi penjala ikan, Tuhan jumpai. Dan banyak yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain. Petrus, saudara-saudaraku, seperti hari Minggu kemarin firman Tuhan, Tuhan jumpai dia dan bertanya, berbincang-bincang dengan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Saudara, ini yang ingin Tuhan dengar dari mereka selama 40 hari itu. Mereka mau menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Yesus mau mendengar kasih mereka, komitmen mereka untuk mengikuti Yesus ini. Walaupun susah. Haleluya. Aku mau iring Yesus. Ya, dalam suka duka bukan tetap tersenyum, gitu kan? Tetap tersenyum. Kenapa? Karena Yesus lebih besar dari segala sesuatunya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua, sukacita yang diakibatkan oleh dunia ini, saudara-saudaraku, dipengaruhi oleh situasi-situasi kehidupan kita. Iya kan? Dipengaruhi situasi kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau sukacita yang dikerjakan oleh Yesus, saudara-saudaraku, oleh Allah dalam diri kita, tidak mengenal situasi. Baik dalam susah, baik dalam senang, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Senantiasa Tuhan sertai kita, Tuhan ada bagi kita, Tuhan ada bagiku, Tuhan ada bagimu di setiap saat.
Ketika engkau menangis, Tuhan pun ada di situ. Ketika engkau senang, Tuhan ada di situ. Haleluya. Coba kalau sukacita yang diakibatkan oleh dunia ini, itu melihat situasinya. Kalau ikan kita ikan bakar, mungkin kita akan tertawa. Hahaha. Coba saudara-saudaraku, kalau tempe terus, langsung bilang apa sama istri? Bohim pehuber kahira tempe kan? Iya kan? Nonda maharu ada ibu toho. Saudara-saudara yang berkali, itulah sukacita yang diakibatkan oleh dunia. Tetapi ketika Yesus ada di dalam hati kita, kita melihat, kita mengerti, saudara-saudaraku. Yesus lebih berharga, Yesus lebih berarti dalam hidupku. Aku tidak akan ragu-ragu lagi. Amin. Mengikut Tuhan tidak akan ragu-ragu lagi. Percaya kepada Yesus tidak ragu-ragu lagi. Lakukan firman Tuhan, tidak ragu-ragu lagi. Walau banyak orang tinggalkan Yesus, aku tidak akan tinggalkan Yesus. Walau banyak orang kecewa kepada Yesus, tetapi aku tidak akan kecewa kepada Yesus. Saudara, mereka ketika melihat Yesus, sebagian mereka menyembah. Haleluya. Dan aku percaya kita lah itu, amin. Saya lah itu yang mau menyembah kepada Tuhan. Walau aku tidak melihat dia secara jasmani, tapi aku melihat dengan iman bahwa dia hidup. Dia naik ke surga. Ada banyak orang meragukan di mana Tuhanmu, di mana Yesus. Dia tidak tahu. Ada banyak mempertanyakan saudara, tetapi saya dan saudara harus mengerti bahwa Yesus itu ada di surga. Amin. Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Haleluya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, di tengah-tengah dunia atau banyak orang-orang yang sudah ragu-ragu tentang kekristenan, tentang Yesus, tetapi saya dan saudara tetaplah percaya dan sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Yesus mendekati mereka. Siapa mereka? Mereka yang menyembah kepada Tuhan dan mereka yang tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan hanya kepada orang yang menyembah kepada Dia Yesus mendekat. Bukan. Tetapi bagi orang-orang yang ragu-ragu, bagi orang-orang yang mengeraskan hati tidak mau menyembah kepada Tuhan pun, Yesus datang ke situ dan berkata, saudaraku, kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga dan di bumi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya teringat firman Tuhan yang berkata, saudara-saudaraku, bahwa setiap lutut nanti akan bertekuk lutut kepada Tuhan. Amin. Bertekuk lutut, menyembah. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku, masih banyak lutut yang tidak bertekuk lutut kepada Tuhan. Masih banyak lidah yang belum mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun saudara-saudaraku, walaupun firman Tuhan sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dalam kekristenan pun, saudara-saudaraku, ada banyak yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan begitu kan? Ada viral itu, pengajaran-pengajaran itu. Yesus itu bukanlah Tuhan katanya. Jadi dalam kekristenan pun, saudara-saudara, tetapi suatu saat nanti pada kedatangan Yesus Kristus, saudara-saudara,
Lutut yang tidak mau berlutut, saudaraku, akan dipaksa. Berlutut. Haleluya. Dipaksa. Tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara-saudara akan dipaksa mengaku. Harus diakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan inilah yang akan dipakai oleh iblis, saudara-saudara yang berkata itu. Ya, strategi itulah yang dipakai oleh, karena sesungguhnya firman itu ditujukan sebetulnya kepada Yesusnya itu. Tetapi antikristus akan membuat itu, saudara-saudara yang berkata, firman yang harusnya kepada Yesus itu diambil atau ditiru oleh antikristus, saudara-saudara. Barang siapa yang tidak memakai tanda di dahinya dan di tangannya, tidak mengaku, tidak menyembah kepada patung itu, kata firman Tuhan, begitu kan? Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, mereka akan mengalami siksaan. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, firman itu pertama sekali dialamatkan hanya untuk kepada Yesus. Maka setiap lutut harus berteluk lutut, mengaku, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi antikristus akan memakai cara itu untuk mengalihkan banyak orang, menyesatkan banyak orang. Saudara yang berkata oleh Tuhan, menyembah kepada patung. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus hidup di dunia ini selama 40 tahun. Menunjukkan, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, kepada semua orang, supaya setiap orang yang menyembah dan setiap orang yang ragu-ragu bahwa dia adalah hidup, Yesus itu adalah hidup. Haleluya. Saudara yang berkata oleh Tuhan. Lalu ayat yang seterusnya dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudaraku, Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Sebetulnya perintah ini pertama sekali ditugaskan oleh Yesus kepada murid-murid itu. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10, ya, bagaimana penugasan Yesus kepada murid-murid itu, pertama sekali, saudara-saudaraku, hanya kepada bangsa Israel. Jangan kau pergi kepada bangsa-bangsa lain, kata Yesus. Tetapi saudara, bangsa Israel atau orang Yahudi itu tidak menerima, ya, tidak menerima firman yang disampaikan oleh murid-murid ini, bahwa Mesias itu sudah datang, Yesus itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Mereka tidak percaya. Lalu saudara-saudara, Tuhan mau membangun sebuah imamat kerajaan yang merajani dari bangsa-bangsa lain. Haleluya. Saya sudah sampaikan itu di beberapa minggu yang lalu, saudara-saudaraku, ya, tentang bagaimana Tuhan mengalihkan wajahnya dari bangsa Israel kepada bangsa lain, dan penggenapan firman yang satu, kalau sudah tidak berlaku maka ada pembatalan daripada Yesus itu sendiri. Jadi tidak bisa manusia membatalkan firman dari firman Tuhan. Haleluya. Harus Yesus itu sendiri yang membatalkan secara utuh, saudara-saudara. Dia yang membuat firman, dia juga lah yang harus mengubahnya. Tidak bisa menjadi manusia yang mengubahnya. Haleluya. Tuhan katakan, saudaraku, karena mereka gagal, lalu Tuhan katakan kepada murid-murid itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Saudara-saudara, Tuhan katakan kepada murid yang sama, yang 12 itu. Ya, sekarang sudah 11, bukan 12 ya. Kemarin 12, sekarang jadi sudah 11 karena Yudas sudah mengkhianati Yesus, saudara-saudara. Dan Tuhan katakan kepada mereka, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Maka kita semua yang hadir di sini, ini adalah hasil daripada pemberitaan atau amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus ini.
saya menjadi umat pilihan Tuhan karena berita ini, berita yang disampaikan oleh Yesus, oleh murid-murid itu kepada semua bangsa. Dan firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat mengapresiasi ya orang-orang yang tidak mudah ya secara pikiran manusia itu mengubah mindsetnya, mengubah cara berpikirnya, mengubah paradigma. Apalagi saudara-saudaraku tentang baptisan ini. Walaupun sekarang di media sosial saudaraku rame-rame itu kan, oh tidak perlu katanya. Tetapi firman Tuhan ini kan sangat jelas menjelaskan saudara-saudaraku, yang dibaptis itu adalah yang sudah jadi murid. Amin. Artinya sudah percaya kepada pemberitaan Injil itu. Itulah sebenarnya yang berhak atau yang sudah layak untuk dibaptis. Jadi saudara-saudaraku, selama dia tidak bisa atau belum bisa dia percaya atau belum dia bisa menjadi murid, saudara-saudaraku, itu tidak bisa dibaptis, saudara-saudara. Ya, belum pas itu dibaptis. Yang pas dan cocok untuk dibaptis, saudaraku, adalah orang-orang yang sudah jadi murid. Artinya sudah dia bisa mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, untuk menerima Yesus, untuk percaya kepada Yesus, dan dia sudah tahu, saudara-saudaraku, ya, dosanya itu yang banyak itu telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kalau belum, saudara-saudaraku, saya tidak akan mau membaptis orang-orang ya yang tidak percaya. Jadi syarat yang pertama, saudaraku, untuk dibaptis itu harus percaya. Haleluya. Harus percaya. Percaya kepada apa? Kepada pengorbanan Kristus yang di kayu salib itu. Ya, kepada pengorbanan Kristus di kayu salib itu, dia harus percaya itu bahwa dosanya yang banyak ini sudah ditanggung oleh Yesus di sana. Lalu darah Yesus itu telah membasuh dia. Lalu dialah yang berhak atau yang sudah bisa dibaptis. Kenapa, saudara-saudaraku? Ya, kenapa? Ya, untuk apa kita membaptis orang yang tidak percaya dan kayak begitu? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka saya katakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya mau menyampaikan kepada kita di hari kenaikan ini, hari di mana kita mengingat pesan Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka yang sudah jadi murid ini, jadi baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata baptisan itu adalah dari bahasa Yunani, yang artinya, saudara-saudara yang diberkati itu baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air, itulah. Jadi seperti itu baptisannya. Jadi dimasukkan ke dalam air begitu. Dimasukkan semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dimasukkan. Itulah namanya baptiso, baptisan. Semua orang pasti tahu itu sudah. Orang-orang teolog pun pasti tahu. Dan itulah sebetulnya sudah itu, maka Yesus memberikan contoh di Sungai Yordan lah Yesus itu dibaptis. Haleluya. Ada di tangan kita. Saudara kan diberkati oleh Tuhan. Karena itu adalah perintah Yesus kepada kita. Suatu kelak nanti, saudaraku, ketika Yesus datang kali yang kedua, maka saudara-saudaraku, perintah itu jugalah yang akan ditagih oleh Tuhan. Tugas itulah yang akan ditagih oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Apakah engkau sudah memberitahukan Injil? Apakah engkau sudah membaptis orang? Apakah engkau sudah mengajarkan kepada
mereka untuk melakukan perintah-perintahmu, kata Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu buka hatimu untuk engkau dipakai oleh Tuhan. Relakan hatimu, katakanlah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan.